Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Sungguh bersyukur kepada Tuhan kalau hari ini kita masih diberi kesempatan untuk kembali belajar firman-Nya. Saudara, mari kita membuka dari kitab Perjanjian Lama yaitu 1 Samuel pasal kedua. Kita akan baca dua ayat saudara, yaitu ayat 12 dan ayat 26. Ayat 12 saya bacakan untuk saudara. Adapun anak-anak lelaki Eli adalah orang-orang dursila. Mereka tidak mengindahkan Tuhan. Ayat 26. Tetapi Samuel yang muda itu semakin besar dan semakin disukai, baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia. Saudara dikasih Tuhan, dalam ayat 11-26 dikisahkan dua keluarga, yaitu keluarga Imam Eli dan keluarga Hana. Imam Eli yang berusia lanjut menurunkan jabatannya sebagai imam kepada kedua anaknya, yaitu Hofni dan Pinehas. Namun sayang saudara, Imam Eli tidak mempersiapkannya dengan baik. Padahal waktu yang dimiliki itu bisa mendidik anaknya itu cukup banyak. Dia memerintah sebagai imam itu 40 tahun lamanya. Dan kalau kita lihat kerohanian kedua anaknya sungguh memprihatinkan, hidup tidak takut akan Tuhan. Mereka disebut sebagai orang dursila. Apa dursila? Yaitu orang yang kelakuannya buruk dan jahat, di mana mereka sama sekali tidak takut kepada Tuhan, tidak menghormati Tuhan. Padahal mereka itu adalah imam, saudara. Dan kalau kita lihat, hidup sebagai imam tetapi moralnya lebih rusak daripada orang awam. Mereka memandang rendah korban persembahan untuk Tuhan. Mereka begitu tamak dan rakus, saudara, sehingga lemak kurban yang seharusnya dipersembahkan untuk Tuhan dijarah untuk konsumsi sendiri. Yang lebih parah lagi, mereka seringkali tidur berbuat zina dengan perempuan-perempuan yang melayani di pintu kemah pertemuan. Sungguh memprihatinkan kelakuan seorang imam pada waktu itu. Melihat dan mendengar semua itu, sepertinya Imam Eli tidak mengambil tindakan tegas terhadap kedua anaknya. Ketika kedua anaknya tidak mendengarkan nasihatnya, Imam Eli juga mendiamkan saja, tidak berbuat apa-apa, tidak memberikan hukuman apa-apa kepada kedua anaknya. Kehidupan keluarga Imam Eli jauh berbeda dengan keluarga Hana, saudara. Meskipun Hana seorang wanita biasa, bukan seorang hakim seperti Deborah, tapi hidupnya sangat memuliakan Tuhan. Demikian pula anaknya Samuel. Hana beriman kepada Tuhan. Ia menggantungkan hidupnya dan pengharapannya sepenuhnya kepada Tuhan. Setelah Samuel anaknya diserahkan ke rumah Tuhan, setiap tahun ibunya membuat baju efod bagi Samuel dari kain lenan. Dan kalau kita lihat keluarga Elkana semakin diberkati Tuhan. Kehidupan Samuel juga terlihat sangat kontras bila dibandingkan dengan anak-anak Eli. Samuel kecil semakin disukai baik oleh Tuhan maupun manusia. Luar biasa, saudara. Saudara, disukai oleh Tuhan adalah hal yang lebih penting dalam hidup kita. Apalah artinya, saudara, kita terkenal, pandai, kaya, tetapi Tuhan tidak berkenan atas hidup kita. Itu sebabnya milikilah kerinduan untuk semakin bertumbuh dalam pimpinan Tuhan. Ketika kita melakukan hal-hal yang seturut dengan perintah atas kehendak Tuhan, maka kita percaya Tuhan akan semakin menyukai kita. Bahkan Dia pun akan semakin menyayangi kita dan semakin memenuhi hidup kita dengan anugerah dan kasih karunia-Nya. Oleh sebab itu, saudara, tingkatkan kapasitas manusia rohani kita dengan banyak berdoa, membaca firman Tuhan, memuji serta menyembah Tuhan. Upayakanlah, saudara, agar kita bisa mengalami pertumbuhan rohani yang luar biasa, sehingga hidup kita semakin berkenan di hadapan Tuhan. Saudara dikasih Tuhan, melalui kisah kehidupan keluarga Imam Eli dan Hana, kita belajar bahwa sebagai orang percaya, kita harus membangun keluarga kita di atas kebenaran firman Tuhan. Kita harus bisa mendidik anak-anak kita untuk mengasihi Tuhan dan hidup takut akan Tuhan. Kalau anak-anak kita melakukan tindakan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, kita harus berani menegur dan mendisiplin anak-anak kita agar hidup mereka tidak semakin tersesat dan semakin mendukakan hati Tuhan. Mari kita berdoa, saudara. Tuhan, kiranya kisah kehidupan keluarga Imam Eli menjadi peringatan bagi kami bagaimana seharusnya kami mendidik keluarga kami dan bagaimana seharusnya kami hidup sebagai orang-orang beriman. Di mana kami mengharapkan Tuhan, keluarga kami bisa menjadi panutan bagi orang lain dan bisa memuliakan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati saudara sekalian.